Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini kita mau bahas tentang Facebook Marketplace. Jadi satu platform yang sudah mulai ditinggalkan oleh orang yang jualan online, tapi ternyata platform ini masih sangat-sangat menghasilkan. Nah, tanpa panjang lebar kita mau bahas tentang gimana sih caranya dapetin omset 7,5 juta per hari. Ini per hari ya, dari Facebook Marketplace. Ini adalah salah satu apa true story ya, dari salah satu member di Facebook Marketplace support, dan nanti saya akan bocorkan gimana cara dapetin omset 7,5 juta per hari dari Facebook Marketplace. Nah, tentunya ini tanpa biaya iklan dan sangat cocok buat pemula. Nah, mumpung masih banyak yang belum tahu trik ini, langsung kita gas. Selanjutnya adalah gimana sih caranya dapetin omset segitu dan apa saja yang perlu teman-teman lakukan. Ada empat macam langkah. Yang pertama itu tentu teman-teman perlu yang namanya buat akun Facebooknya. Kemudian cara validasi produk. Yang ketiga adalah cara upload. Dan keempat, bagaimana cara menggunakan tools auto post, dan ini sifatnya adalah opsional. Jadi kalau teman-teman melakukan langkah 1 sampai 3 itu sudah sebenarnya sudah cukup ya. Nah, karena durasinya ini panjang, maka siapkan dulu kopi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang langkah pertama, yaitu cara buat akun. Nah, teman-teman saya yakin sudah tahu ya cara gimana sih caranya buat akun di Facebook, akun Facebook ya. Teman-teman bisa gunakan Gmail yang baru ataupun nomor HP ya. Kalau saya sarankan pakai Gmail aja karena gratis ya. Kalau nomor HP kan mungkin terbatas, satu nomor HP hanya 2 atau 3 gitu kalau nggak salah ya. Saya sarankan pakai akun Gmail aja. Nah, setelah teman-teman buat akun Facebook, nah ini yang teman-teman lakukan sebelum memposting. Jadi teman-teman jangan langsung posting jualan ya, tapi lakukan step ini, 5 step ini sebelum teman-teman memposting jualan teman-teman di Facebook Marketplace. Yang pertama adalah teman-teman perlu yang namanya menambahkan teman, pertemanan. 5 langkah ini teman-teman lakukan itu untuk, atau tujuannya adalah agar akun Facebook teman-teman nantinya tidak dicurigai ya oleh Facebook, dan dianggap sebagai akun yang normal, bukan akun bodong ataupun fake akun ya. Kemudian langkah yang kedua adalah teman-teman perlu yang namanya inbox di postingan jualan. Nanti langkah-langkah ini akan saya contohkan, tenang aja. Kemudian langkah yang ketiga adalah like, comment, share. Ini penting juga buat teman-teman lakukan, terutama adalah postingan-postingan yang muncul di beranda Facebook teman-teman. Yang keempat adalah gabung grup jual beli. Nah, ini kalau saya sarankan adalah teman-teman gabungnya di grup yang memang sesuai dengan niche jualan teman-teman. Misal teman-teman jual aksesoris motor, ada lampu, stiker segala macam, helm, maka teman-teman gabung di grup-grup motor, jual beli motor ataupun aksesoris motor. Itu kan nanti banyak sekali di situ. Nah, yang ketiga, agar akun kita terdeteksi sebagai akun yang normal, bukan akun bot segala macam, maka teman-teman perlu yang namanya menonton video di Facebook, bisa juga main game di Facebook, kan ada tuh. Nah, ini lakukan tiap hari selama teman-teman menggunakan Facebook, akun Facebook teman-teman untuk jualan. Tidak usah terlalu banyak, bisa untuk add friend bisa mungkin sehari 5 ataupun 3, itu nggak masalah. Kemudian chat inboxnya satu aja juga nggak apa-apa. Kemudian
gabung grup juga satu hari satu, itu nggak masalah ya. Selanjutnya saya lanjut aja ya, atau saya contohkan gimana caranya inbox. Yang kedua ya, yang kedua mungkin teman-teman agak kurang paham atau mungkin ada yang belum paham, yang saya contohkan. Kita ke Facebook. Nah, kemudian kita cari di sini ya, di sini cari di bagian marketplace. Nah, kita cari di sini nih, jelajahi marketplace, kemudian postingan-postingan jualan yang di sini teman-teman ini aja. Misalkan karena teman-teman pengen mas lampu motor kali ya. Kita anggap teman-teman mau jualan lampu motor. Nah, ini teman-teman bisa bisa mulai kirim pesan di sini ya. Kirim pesan, nanti kalaupun penjualnya balas, teman-teman nggak usah balas lagi ya. Ini gunanya cuma untuk mengaktifkan akun Facebook teman-teman ya. Nah, kita kalau untuk like comment mungkin teman-teman udah paham ya. Terus gabung grup jual beli juga teman-teman tinggal ke bagian beranda teman-teman. Ini saya di desktop, mungkin nanti sesuaikan aja ya dengan kalau teman-teman pakainya Facebook di handphone, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Di sini dicari aja uh, aksesoris motor. Kita coba, grupnya harusnya banyak nih, jual beli aksesoris motor. Kita cari yang anggotanya itu lebih dari 1.000 ya kalau bisa ya. Ini teman-teman tinggal permintaan gabung 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 gitu ya. Itu kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, cara posting itu biasanya kendala teman-teman yang baru memulai itu adalah ketika kita posting jualan kita di Facebook Marketplace, maka yang pertama itu duplikat. Nah, duplikat nanti saya berikan contohnya gimana sih caranya menghindari duplikat produk. Kemudian kendala yang kedua itu biasanya teman-teman ternyata jualan produknya itu produk yang dilarang oleh Facebook. Kalau nomor dua itu baiknya untuk awal-awal, untuk memulai itu jualan itu produk yang memang diperbolehkan oleh Facebook. Bisa fashion, kemudian intinya hindari kayak herbal, kemudian pelangsing, jasa-jasa hindari dulu, karena memang itu di Facebook Marketplace itu tidak diperbolehkan. Kita contohkan ke bagian yang cara menghindari duplikat. Saya ambil contoh, saya menggunakan Canva ya. Teman-teman bisa pakai Canva juga. Kemudian gimana, sebenarnya ini gampang banget ya. Teman-teman bisa gunakan aplikasi edit foto lainnya. Misal saya mau jualan apa ya, saya mau jualan makanan atau apa ya biar gampang ya. Nah, ini sekarang saya jualan ini ya. Gimana caranya agar postingan yang ini susu ya, postingan susu ini tidak terdeteksi oleh Facebook sebagai postingan yang duplikat. Nah, ini teman-teman bisa cari di sini ya. Tambahkan aja elemen-elemen, misal biasanya saya tambahkan nomor sih, nomor ya. Nah, ini nomor ataupun stiker ini kemudian duplikat. Nah, di sini cuma tinggal ganti aja dua, masukkan sini. Biasanya kalau kita tambahkan seperti ini, nanti ketika kita posting di Facebook itu tidak akan terjadi yang namanya duplikat listing ya. Seperti ini udah dianggap oleh Facebook sebagai postingan yang unik ya. Jadi
gambar satu dengan postingan satu dengan postingan yang kedua itu dianggap berbeda. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari yang namanya cara menghindari duplikat listing. Nah, gimana sih caranya agar misal nih, yang kedua itu saya ambil contoh ya. Selain itu, saya ambil contoh, misalkan saya akan jual barang di sini ya. Jual barang, barang dijual. Teman-teman juga bisa gunakan di bagian judulnya ya. Saya ambil contoh misal, saya ambil contoh itu, ya. Saya tadi posting yang ini. Saya ambil contoh ini ya, paket promo. Nah, di bagian judul ini teman-teman tambahkan ini. Jadi judul satu dengan judul postingan satu dengan judul postingan kedua yang membedakan adalah di bagian ininya ya. Itu 2, 3, 4, 5. Kemudian di sininya misalkan 012. Jadi 1, 2, 3, 4 0. Kemudian di postingan kedua itu, sorry, jadi kan yang membedakan gini ya, 1, 2, 3, 4 kosong, kemudian 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 2, 1, 3, 2, 4 3, dan selanjutnya sampai ke ini ya, postingan selanjutnya ya. Intinya yang membedakan adalah di judul ini. Itu kemudian judul ini teman-teman tambahkan lagi di bagian deskripsi. Bagian deskripsi mana ya? Kita tambah harganya itu, kalau bisa harganya di harga ini aja ya, harga yang real. Misalkan ini adalah 53.000 ya, 53.000. Jadi teman-teman jangan gunakan harga yang aneh-aneh, misalkan harga 123, harga gratis, itu jangan ya. Nanti yang datang adalah orang-orang yang cuma tanya harga, kemudian ketika udah tahu harga mereka menghilang. Sebaiknya untuk menghindari orang-orang seperti ini, teman-teman gunakan harga yang asli aja. Kategori bisa teman-teman gunakan yang lainnya biar gampang. Ini baru boleh. Kemudian di bagian keterangan tadi ini deskripsi ya, teman-teman bisa tambahkan bisa COD, kalau seandainya gratis ongkir juga bisa ya, gratis ongkir. Ini COD sama gratis ongkir ini adalah salah satu hal yang bisa membuat orang tertarik ya. Nah, teman-teman, apakah perlu menambahkan nomor HP di sini? Kalau saya sarankan jangan ya. Biasanya kalau teman-teman tambahkan nomor HP di bagian deskripsi sini atau caption di sini, nanti produk teman-teman biasanya di ini ya, diblokir ya. Jadi jangan tambahkan di sini, kemudian jangan tambahkan nomor HP ya. Nah, di bagian ini oke, tawarkan sebagai tersedia. Label produk bisa sesuaikan, misalnya promil SR, di enter, terus paket. Nanti ini disesuaikan dengan produk teman-teman ya, bisa tambahkan sampai 20 di batasnya. SKU dikurangi. Nah, ini misalkan saya di Jakarta ya, Jakarta. Untuk awal-awal teman-teman bisa pilih kota-kota, misal teman-teman Jawa, berarti di Pulau Jawa misalkan ya, pilih-pilih kota-kota yang memang besar ya, kota-kota besar, misalkan Jakarta, kemudian Surabaya, satu
satu kota ini bisa teman-teman posting 50 produk, itu lumayan banget kan, satu kota 50. Nah ini ada Surabayanya. Oke, kemudian ini tidak perlu dicentang, sembunyikan dari teman. Apakah teman-teman perlu sembunyikan atau enggak? Kalau saya biasanya tidak ya, biar teman dari teman saya di Facebook nanti akan mengetahui atau melihat postingan dari eh, jualan saya. Kemudian berikutnya, nah di sini nih, salah satu manfaat dari teman-teman bergabung di grup jual beli, maka teman-teman bisa tambahkan di sini. Tambahkan di sini, kemudian nanti publikasikan itu ya. Itu adalah tadi ya, cara menghindari duplikat dan gimana sih cara postingnya. Itu udah saya jelaskan. Kalau teman-teman kurang paham, nanti teman-teman bisa chat saya ataupun di bagian kolom komentar ya. Silahkan komen aja. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Udah ya? Oke, tadi kayaknya belum belum ini ya. Yang kedua ini saya lupa. Gimana sih caranya kita validasi produk? Maksudnya validasi ini adalah kita ingin mengetahui apakah produk kita itu ada yang cari atau enggak. Misal kita balik lagi ya, ini tinggalkan dulu, kita ke bagian ini tadi ya, marketplace, kemudian jelajahi marketplace. Saya ambil contoh, saya karena saya jualan produk-produk herbal, tapi memang tidak disarankan untuk awal-awal teman-teman jualan herbal karena ini agak agak tricky ya. Kalau teman-teman masih awal dan tidak menggunakan tools, ini agak agak riskan untuk nanti. Salah satu risikonya adalah akun Facebook teman-teman, biasanya fitur Facebook Marketplace-nya akan diblokir gitu. Makanya teman-teman jualannya yang memang diperbolehkan aja dulu gitu ya. Misal teman-teman mau, saya ambil contoh produk saya ya, Promil SR12. Nah, ternyata Promil SR12 itu ada yang sudah jualannya. Ini tadi postingan saya. Nah, kalau misalkan tadi apa lagi, lampu motor. Lampu motor itu banyak yang cari nih. Lampu motor variasi, lampu motor depan, lampu motor LED. Nah, apalagi aksesoris motor itu apa lagi ya? Kemudian stiker motor. Kalau teman-teman lihat seperti ini, itu artinya produk teman-teman kemungkinan besar banyak yang cari ya. Semakin banyak di sini, itu mungkin besar banyak yang cari di Facebook Marketplace. Kalau saya, apakah banyak yang cari? Lihat contohnya Promil. Nah, paket Promil itu banyak ya, lumayan banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya bisa dicoba dites untuk jual di Facebook Marketplace. Itu teman-teman cara validasi produk. Jadi jangan sampai ternyata produk kita itu tidak ada yang cari gitu ya. Tidak ada yang cari di Facebook Marketplace. Nah, selanjutnya adalah gimana sih langkah ketiga ya, langkah keempat, gimana cara pakai tools auto post. Nah, ini sifatnya adalah opsional. Ini saran buat saya. Sebenarnya teman-teman kalau melakukan berapa langkah ini tadi nih, 3 langkah udah cukup ya, udah bisa jualan di Facebook Marketplace, udah cukup. Nah, kalau teman-teman sekiranya pengen menggunakan tools ini beberapa saran aja, masukan dari saya. Nih, pastikan dulu sebelum pakai tools ini
tools yang dibeli itu bisa dipakai. Jadi karena tools ini sifatnya adalah mendompleng ya, updatean dari Facebooknya, maka ketika ada update yang besar dari Facebooknya, kemungkinan besar toolsnya itu tidak bisa digunakan. Nah, ini teman-teman perlu perlu tahu nih, kalau yang namanya tools itu ketika ada update besar-besaran di Facebook itu bisa ada yang bisa digunakan, ada yang tidak bisa digunakan. Pastikan teman-teman paham ini dulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah beli, nah ketika sudah beli ada terjadi update dan toolsnya itu tidak bisa digunakan, nanti teman-teman akan kecewa di sini. Kemudian yang paling penting adalah ketika beli, ketika sudah beli, teman-teman itu ada yang namanya, atau vendornya itu memiliki grup komunitas ataupun grup support. Jadi kalau teman-teman mentok dan pengen tanya-tanya, itu difasilitasi oleh vendornya kalau atau oleh pemilik tools tersebut. Kemudian biasanya kalau yang namanya tools itu kan perlu yang namanya kita belajar ya. Maka teman-teman perlu yang namanya belajar hal baru. Kalau teman-teman merasa gaptek segala macam dan malas untuk belajar hal baru, jangan beli tools. Saran saya, upload manual aja sesuai dengan yang tadi saya jabarkan sebelumnya. Nggak perlu teman-teman beli tools gitu ya. Kemudian yang keempat itu tidak punya waktu untuk posting manual. Jadi kalau teman-teman merasa sibuk banget dan mungkin produknya juga banyak, tidak punya waktu untuk upload secara manual, eh, dalam tanda kutip itu males gitu ya, teman-teman bisa gunakan tools ini. Untuk toolsnya yang saya pakai itu ini ya, saya menggunakan yang namanya Facebook Marketplace. Teman-teman, nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Ini dia, kalau teman-teman klik di linknya ini ya, teman-teman pilih yang ini ya, Marketplace Magic. Saya pakai ini untuk posting secara massal ya, secara massal saya pakai ini. Ini dia salah satu testimoninya, 7,5 juta. Ini per hari ya teman-teman ya, omset 7,5 juta per hari. Kemudian kita ke bawah di sini, berapa sih harganya? Nah, harganya itu 149 per 6 bulan ya. Jadi murah atau mahal ya teman-teman? Nah, itu nanti tinggal klik aja kalau beli. Kalau seandainya teman-teman pengen tanya-tanya, silahkan, saya juga sertakan tombol untuk chat ke saya. Itu ya teman-teman ya, semoga penjelasan hari ini teman-teman bisa praktekkan. Kalau ada yang kurang paham, silahkan komentar di video ini, like kalau suka, dan link terkait tools tadi ada di deskripsi video ini. Oke, itu dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.